Siapa yang tidak tahu tentang brand sepatu Adidas dan Puma? Dari anak-anak hingga orang dewasa pun pasti tahu tentang brand yang namanya Adidas dan Puma. Brand yang banyak mensponsori olahraga tingkat internasional, terutama olahraga paling populer di berbagai negara, yaitu sepak bola. Brand asal Jerman ini memang dari dulu sudah terkenal. Tapi kalian tahu nggak gimana brand ini bisa sangat populer di dunia olahraga, bahkan di dunia fashion, dan bisa menciptakan kultur yang cukup menarik untuk dibahas? Oke, langsung saja masuk ke inti pembahasan videonya. Kembali ke abad 20-an, sebelum jadi brand yang terkenal hingga saat ini, dulu awal merintisnya dari pabrik kecil yang ada di Jerman, tepatnya di kota Herzogenaurach, Bavaria. Perusahaan ini awal berdiri belum menamai dirinya Adidas dan Puma, melainkan Gebrüder Dassler Schuhfabrik, yang artinya pabrik Dassler bersaudara. Oh iya guys, jadi dulu pabrik sepatu Dassler bersaudara dimiliki oleh dua orang bersaudara, yaitu Adi Dassler dan Rudolf Dassler, yang suatu saat akan berpisah dan mendirikan brand sepatu sendiri yang bernama Adidas dan Puma. Bagaimana kedua kakak beradik itu berpisah dan siapa yang berhasil membuat brand sepatu olahraga terbaik di dunia? Adidas dan Puma keduanya sama-sama terjun pada industri sport, khususnya pada sepatu olahraga, dan seiring perkembangan zaman masuk ke ranah fashion dan menjadi culture yang masih ada hingga hari ini, khususnya pada olahraga sepak bola yang disebut dengan casual. Dulu sebelum mensponsori klub-klub sepak bola, brand Adi dan Rudolf pernah mensponsori atlet lari asal Amerika Serikat yang bernama Jesse Owens, yang kala akan menyelamatkan brand sepatu itu sendiri. Kedua kakak beradik tersebut tertarik untuk mensponsori atlet lari asal Amerika Serikat, dan ya, keputusan itu untuk mensponsori Jesse Owens sangat tepat. Dibuktikan dengan kemenangan Jesse Owens pada kejuaraan lari Olimpiade musim panas Berlin yang diselenggarakan pada tahun 1936. Berkat kemenangan tersebutlah yang membuat nama brand Adi dan Rudolf semakin dikenal banyak orang. Kedua kakak beradik tersebut berhasil mengenalkan brand sepatu mereka lewat kemenangan Olimpiade musim panas di Berlin, Jerman. Namun kejadian yang tidak diinginkan pun menimpa Adi dan Rudolf saat pabrik milik Dassler bersaudara mulai berkembang dengan pesat dan mampu mempekerjakan banyak pegawai. Di sisi lain, pemerintah Jerman pada tahun 1939 menyatakan perang terhadap negara-negara Eropa yang dimulai di Polandia, yang akan merembet menjadi Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu guys, partai yang berkuasa adalah partainya Pak Kumis Kotak. Ya, itu. Pemerintah Jerman mengeluarkan perintah untuk mengubah pabrik milik dua saudara tersebut yang sebelumnya pabrik sepatu olahraga menjadi pabrik yang memproduksi kebutuhan para prajurit untuk berperang. Dampaknya tidak main-main guys, produksi sepatu mereka mengalami penurunan dan berdampak pada penjualan yang setiap bulan semakin menurun. Adi dan Rudolf tidak bisa menolak perintah tersebut, dan kalau sampai menolak resikonya bisa-bisa pabrik mereka dicabut izinnya sama pemerintah Jerman. Mau tidak mau, mereka harus mematuhi perintah tersebut demi keberlangsungan pabrik dan pegawai yang bekerja di sana. Seiring berjalannya waktu guys, perang memasuki babak-babak terakhir dan Jerman mengalami kekalahan terhadap sekutu. Dari kekalahan tersebut membuat pabrik Dassler bersaudara seperti mendapat angin segar untuk memulai produksi sepatunya lagi. Namun, nampaknya angin segar hanya lewat begitu saja karena pada kenyataannya pabrik tersebut terancam ditutup oleh Amerika karena diketahui memproduksi kebutuhan tentara Jerman saat Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada waktu itu. Upaya penutupan tersebut gagal terjadi karena Dassler bersaudara dengan tidak sengaja menunjukkan produk mereka pernah dipakai oleh Jesse Owens, atlet asal Amerika Serikat yang mendapatkan medali emas pada Olimpiade musim panas Berlin pada tahun 1936 lalu. Dassler bersaudara pun berhasil melewati cobaan upaya penutupan tersebut. Oke, beberapa tahun kemudian terjadi perselisihan pribadi antara Rudolf dan Adolf. Perselisihan tersebut membuat pabrik Dassler terancam ditutup dan meninggalkan lebih dari 100 pegawai yang bekerja di situ.
Dan iya guys, dugaan tersebut benar-benar terjadi. Pabrik Dassler pun ditutup dan tidak beroperasi lagi. Rudolf dan Adolf resmi berpisah. Setelah pisah guys, Adi Dassler membuat brandnya sendiri yang dinamakan Adidas, dan Rudolf Dassler menciptakan brandnya sendiri yang dinamakan Puma. Kedua brand tersebut sama-sama dari Jerman dan sampai saat ini masih bersaing supaya tetap terkenal di dunia. Masing-masing brand merilis seri sepatunya yang cukup ikonik. Adidas masih merilis ulang sepatu tahun 70-an, bahkan sepatu yang keluar pada tahun 50-an. Perilisan tersebut sangat disambut baik oleh para pecinta sepatu Adidas. Puma pun juga tidak mau kalah. Puma juga merilis ulang sepatu siluet lawas mereka yang dahulu cukup terkenal. Kedua brand tersebut merilis ulang sepatu mereka yang tak lain karena tren sepatu sekarang lebih cenderung ke siluet klasik. Tren ini juga banyak dilakukan oleh brand sepatu lain yang terkenal di dunia seperti Nike, New Balance, Onitsuka Tiger, dan brand sepatu lain-lain. Brand-brand tersebut ikut mempopulerkan tren sepatu siluet klasik. Bisa diakui dari tren tersebut sangat membantu Adidas dan Puma mempopulerkan sepatu-sepatu lawas mereka. Ya, walaupun kebanyakan made in Vietnam, made in China, dan made in Indonesia. Tapi kualitas sepatu yang dibuat di negara tersebut kualitasnya sama-sama bagus. Kalau kalian pergi ke Jerman buat beli sepatu made in Germany, kemungkinan bakal kesulitan lah cuy. Ada sih, tapi jumlahnya sedikit, tidak kayak sepatu made in negara yang saya sebutkan tadi. Ya mungkin nanti kita bahas ya, kenapa banyak pabrikan sepatu yang memindahkan pabriknya ke Asia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, atau Cina. Saat ini orang-orang suka dengan siluet klasik dari sepatu Adidas dan Puma yang cukup ikonik dan bersejarah, karena bisa dibilang sudah melewati banyak tren sepatu dan udah sepulah cuy di bidang persepatuan. Adidas dan Puma sampai saat ini masih banyak peminatnya guys. Dari anak muda hingga orang tua pun masih memakai brand Adidas ataupun Puma. Kenyamanannya juga tidak kalah dengan sepatu brand asal Amerika yang juga sama-sama bagus dan nyaman. Itu tergantung selera kalian sendiri. Pokoknya setiap brand ada plus minusnya lah guys. Gak ada brand yang bikin produk itu sempurna. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih brand sepatu supaya kalian gak kecewa dan tentunya untuk puasan diri kalian sendiri. Oke, itu saja pembahasan tentang bagaimana awal mula berpisahnya brand Adidas yang semula akur jadi kakak adik dan bikin brand sepatu bareng, dan tiba-tiba bisa jadi brand sendiri-sendiri yang bisa dibilang sama-sama sukses dan terkenal.